Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tingkahnya memang seringkali membuat sang raja jengkel. Akan tetapi, seringkali juga membuat raja terhibur. Bahkan, ia banyak memberi solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh baginda raja dengan cara-cara yang sangat unik. Dikisahkan ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat hakim ini sudah sangat terkenal zalim. Salah satu bentuk kezalimannya itu adalah ketika ada seorang pemuda kaya raya datang dari Mesir ke Baghdad untuk berdagang. Ia membawa harta dan barang dagangan yang sangat banyak sekali. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim zalim ini. Di dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak. Mahar itu diberikan kepada sang mempelai wanita. Sang pemuda esok harinya berpikir keras tentang arti mimpi tersebut. Hingga kemudian mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai cerita tersebut terdengar ke telinga sang hakim. Sang hakim zalim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya, seperti cerita dalam mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda itu menolaknya, karena pernikahannya hanya berdasarkan mimpi, hanya di dalam mimpi, dan dirinya cuma memberi mahar lewat mimpi juga. Begitu zalim dan arogannya sang hakim, ia tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak memberikan mahar itu. Karena pemuda itu tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan paksa. Ia merampas semua harta pemuda Mesir itu dan membuat pemuda itu jatuh miskin. Sang pemuda setelah menjadi miskin, ia kemudian menekuni hari-harinya dengan menjadi pengemis. Itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung, pemuda itu bertemu dengan seorang wanita tua dan kemudian menolongnya. Pemuda itu pun menceritakan semua kejadian sial yang menimpanya itu kepada si wanita tua. Karena mendengar penuturannya yang penuh dengan sorot mata kejujuran itu, maka wanita tua tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Mereka kemudian pergi kepada Abu Nawas untuk mengadukan permasalahan ini. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas sangat jengkel. Ia segera mengambil tindakan dengan mengumpulkan semua murid-muridnya. Ia kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk datang pada malam hari dengan membawa beragam peralatan seperti kampak cangkul, martil batu, dan alat penghancur yang lainnya. Mengikuti instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas pun berkumpul pada malam harinya. Atas komando Abu Nawas, mereka kemudian bergerak menuju rumah sang hakim. Mereka seperti melakukan demonstrasi dengan berteriak-teriak untuk mencari keadilan. Ketika sampai di rumah sang hakim, mereka kemudian menghancurkan rumah hakim. Itu sesuai dengan perintah sang guru, yaitu Abu Nawas.
melihat rumahnya sudah dalam kondisi hancur, rusak sejadi-jadinya. Sang hakim keluar rumah dengan marah dan bertanya, "Hei kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" Kemudian murid-murid Abu Nawas menjawab dengan serentak, "Guru kami Syekh Abu Nawas yang menyuruh melakukannya," kata mereka sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas itu, keesokan harinya, sang hakim melaporkan tingkah Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu waktu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana, dihadapkan dengan sang hakim juga. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah hakim ini?" Tanya Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia. Itu semua karena hamba bermimpi. Di dalam mimpi itu, justru Tuan Hakim sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya. Karena perintah itulah, saya menyuruh murid-murid saya untuk merusak rumah sang hakim," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja merasa keherana dengan jawaban Abu Nawas itu, dan ia kemudian bertanya kembali, "Wahai Abu Nawas, hukum apa yang sedang engkau pakai itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Hamba memakai hukum yang juga dipakai oleh Tuan Hakim, wahai Baginda." Mendengar penuturan yang singkat itu, Baginda Raja merasa kebingungan. Dia tambah tidak mengerti lagi dengan maksud Abu Nawas. Sementara sang hakim yang mendengarkan jawaban Abu Nawas diam seribu bahasa. Mukanya sangat pucat sekali. Dia mulai ketakutan. Raja kemudian bertanya kepada sang hakim, "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" Sang hakim hanya terdiam, tidak menjawab. Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan, kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas lalu menyuruh masuk pemuda Mesir itu untuk memberikan kesaksiannya. "Mohon ampun Baginda yang mulia. Silakan Paduka tanya kepada pemuda Mesir." Ini kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau hijrah datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Kemudian pemuda itu menceritakan kisah penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya jatuh miskin. Setelah si pemuda selesai bercerita, Baginda sangat murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Kemudian, Baginda memutuskan untuk merampas semua harta sang hakim dan memberikannya kepada pemuda Mesir itu. Tentu saja pemuda Mesir itu berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Abu Nawas atas solusi cerdas yang dia berikan untuk menyelesaikan persoalannya. Semoga hakim-hakim seperti ini segera sadar dan tidak semena-mena dalam memutuskan suatu perkara. Ingat bahwasanya seluruh yang diputuskan oleh hakim akan dimintai pertanggungjawaban di alam setelah kehidupan ini nanti. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.